Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 organ pada tubuh manusia. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Organ tubuh manusia terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Ayo kita lihat apa saja organ pada manusia dan fungsi-fungsinya. Yang pertama kita akan membahas otak. Otak adalah organ yang terletak di kepala dan berfungsi sebagai pengendali utama tubuh manusia. Otak hampir semua mengatur kegiatan seperti berpikir, merasa, berbicara, bergerak, dan bertahan hidup. Struktur dari otak ini yaitu otak terdiri dari miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Otak terbagi menjadi belahan kiri dan kanan oleh alur dalam yang membentang dari bagian depan kepala ke bagian belakang. Kemudian adapun fungsi dari otak ini yaitu untuk mengatur hampir semua kegiatan manusia, mengendalikan seluruh sistem dalam tubuh melalui dari sistem pernapasan hingga reproduksi, kemudian memproses informasi, kemudian memungkinkan manusia berpikir dan memecahkan masalah, dan memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Kemudian adapun organ kedua yaitu ada jantung. Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Jantung merupakan bagian utama dari sistem peredaran darah. Dari gambar kita bisa melihat jantung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan, kemudian serambi kiri, terus balik kanan dan balik kiri. Fungsi dari jantung ini yaitu untuk memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh, memompa darah yang membawa karbon dioksida ke paru-paru, kemudian menjamin suplai darah yang cukup untuk setiap organ tubuh, memastikan sel-sel mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme karbon dioksida. Selanjutnya, organ selanjutnya yaitu ada paru-paru. Paru-paru ini adalah organ pernapasan yang berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru merupakan organ vital dalam tubuh manusia. Adapun letak dan bagian-bagian paru-paru ini yaitu paru-paru terletak di rongga dada bagian atas di sisi kiri dan kanan. Paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus. Paru-paru kiri sedikit lebih kecil daripada paru-paru kanan. Paru-paru memiliki tekstur yang kenyal dan berwarna abu-abu merah muda. Selanjutnya, organ selanjutnya kita akan membahas tentang hati. Hati ini adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh manusia. Setelah kulit, hati terletak di bagian kanan atas perut, di bawah rusuk, dan memiliki berat sekitar 1, kg pada orang dewasa. Wah teman-teman, ternyata hati kita lumayan berat juga ya. Kemudian fungsi dari hati ini yaitu sebagai organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Hati berperan sebagai filter alami yang menyaring darah dan menghilangkan racun, obat-obatan, serta limbah lainnya. Dengan darah yang bersih, kesehatan tubuh pun akan terjaga. Selanjutnya untuk organ kelima yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Walaupun hanya berukuran layaknya satu kepalan tangan, ginjal merupakan bagian tubuh yang sangat penting dan wajib dijaga. Bagaimana tidak, apabila ginjal mengalami kerusakan atau gangguan, organ tubuh lain akan merasakan dampaknya. Nah teman-teman, jadi kita harus menjaga ginjal kita. Kenapa? Karena jika ginjal kita mengalami
kerusakan atau gangguan lainnya, maka tubuh yang lainnya juga akan merasakan dampaknya. Jadi, karena itu kita harus menjaga kesehatan ginjal kita. Adapun fungsi dari ginjal ini yaitu menyaring darah. Ginjal menyaring darah dari racun dan kotoran serta mengeluarkan melalui urin. Menyeimbangkan cairan tubuh. Ginjal menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan proses filtrat yang menjadi urin. Memproduksi sel darah merah. Ginjal menghasilkan eritropoietin, hormon yang membantu reproduksi sel darah merah. Kemudian mengatur tekanan darah. Ginjal menghasilkan hormon yang membantu mengatur tekanan darah. Kemudian mengaktifkan vitamin D. Ginjal menghasilkan kalsiroil, bentuk aktif vitamin D yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan fungsi tubuh lainnya. Kemudian menjaga kesehatan tulang dan gigi. Ginjal mengaktifkan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Nah, sudah kita ketahui beberapa fungsi ginjal ini. Ada banyak fungsinya dan mungkin ada fungsi lain juga yang tidak kami sebutkan karena ginjal ini memiliki banyak fungsi. Kemudian selanjutnya organ yang keenam yaitu ada kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari berbagai ancaman eksternal. Selain sebagai pelindung, kulit juga memiliki berbagai fungsi lain yang mendukung kesehatan tubuh. Teman-teman tahu tidak, kulit ini yaitu adalah organ terbesar yang ada di tubuh kita. Karena kulit ini menjaga kita. Sebagai kita ketahui fungsinya, fungsi kulit ini yaitu untuk melindungi tubuh dari kerusakan, kesobekan, benda asing, kuman penyebab penyakit, dan paparan sinar UV. Menjaga suhu tubuh dengan mengirim sinyal listrik ke otak ketika mendapat rangsangan suhu dan sentuhan. Sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat, memberi bentuk pada tubuh, menyimpan cadangan makanan atau energi, memproduksi hormon leptin. Nah, sudah kita ketahui kulit ini banyak sekali fungsinya. Mungkin tidak disebutkan di sini, tapi kita dapat mengetahui bahwa kulit ini adalah organ tubuh terbesar yang ada di tubuh manusia dan memiliki banyak fungsi yang dapat melindungi tubuh kita. Selanjutnya, organ yang ketujuh yaitu ada mata. Mata terdiri dari banyak bagian seperti kornea, pupil, lensa, retina, dan saraf optik yang fungsinya berbeda-beda. Mata menjadi salah satu indera yang penting pada tubuh. Kamu bisa menikmati dan menjalankan berbagai aktivitas dengan baik serta optimal dengan mata yang sehat. Nah, dari penjelasan tadi bahwa mata ini terdiri dari banyak bagian, kita bisa melihat gambar yang di samping bahwa ada di mata itu ada lensa, ada pupil, ada iris, kornea, sklera, bitik mata depan, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa melihat di gambar sebelah ya. Adapun fungsi dari mata ini yaitu melihat objek yang jauh dan dekat, melihat kondisi di sekitar, menfrapsikan bentuk, ukuran, warna maupun kedudukan dari suatu objek, mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan, membantu kita menikmati pemandangan dan berbagai hal di sekitar, membantu kita belajar dan memperoleh berbagai informasi. Teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bahwa mata ini banyak sekali fungsinya bagi kita. Bayangkan saja kalau kita tidak punya mata, kalau mata kita tidak berfungsi, bagaimana kita bisa melihat dunia, bisa melihat sebagainya, bagaimana kita bisa belajar. Maka dari itu, dengan kita mempunyai mata yang masih bisa melihat, kita bersyukur karena banyak sekali orang yang di sana tidak bisa melihat karena buta.
Oleh karena itu, lakukan dengan sebaik-baik mungkin, sebaik-baik fungsi mata sebagai bentuk rasa bersyukur kita. Kemudian ada organ yang ke-8, yaitu telinga. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Fungsi dari telinga ini yaitu telinga luar mengumpulkan dan mengarahkan suara ke gendang telinga. Telinga tengah mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimkan ke telinga dalam. Telinga dalam memproses suara dan mengirimkan sinyal suara ke otak serta menjaga keseimbangan tubuh. Teman-teman semua, ternyata telinga ini banyak bagiannya juga ya. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada organ yang ke-9, yaitu ada hidung. Hidung adalah organ panca indera yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan penciuman. Hidung terletak di tengah wajah dan tersusun dari tulang-tulang rawan, otot, dan kulit. Adapun fungsi dari hidung ini yaitu menangkap udara, menjaga suhu dan kelembapan udara yang masuk, menjaga tekanan udara, menjaga kebersihan udara yang masuk, menangkap aroma, menjaga tubuh dari vertikal berbahaya, membantu resonansi udara. Teman-teman bisa mengetahui fungsi hidung ini seperti yang kita ketahui banyak sekali, meskipun tidak semua yang tercantum dalam yang saya sebutkan di sini, tapi kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali fungsi dari hidung ini. Kemudian ada organ yang terakhir, yaitu ada lidah. Lidah adalah organ otot yang terletak di dasar mulut dan berfungsi sebagai indera pengecat, alat bantu mengunyah, dan menelan. Lidah juga berperan dalam komunikasi. Adapun fungsi dari lidah ini yaitu mengecap rasa makanan, membantu mengunyah dan menelan makanan, membantu membersihkan sisa makanan yang menempel pada gigi, membantu dalam reproduksi air liur, membantu dalam mengenai tekstur makanan, dan membantu dalam membentuk bunyi dan bicara. Seperti yang kita ketahui juga, lidah ini juga banyak fungsinya, karena bisa kita ketahui sendiri ya teman-teman, bahwa lidah ini juga banyak fungsinya, meskipun tidak semua yang saya sebutkan di sini. Nah, teman-teman, itulah organ 10 organ tubuh pada manusia. Kita tidak semuanya membahas, hanya sebagian dari organ dalam dan organ luar. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali organ tubuh kita yang tidak saya sebutkan, karena di sini kita hanya membahas 10 organ yang dimana ada bagian luar dan ada bagian dalam. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dan kita bahas tentang organ tubuh manusia. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.